Halo teman-teman, coba kembali di channel Rumah Rotan. Kali ini kita akan membuat aplikasi JavaFX yang terhubung dengan basis data. Basis data yang digunakan dalam video ini adalah MySQL versi 8. Pertama-tama kita akan lihat dahulu rancangan tabel pada basis data yang digunakan dalam video kali ini. Pada rancangan basis data terdapat dua buah tabel, yaitu faculty dan department, di mana tabel faculty memiliki 3 atribut, sedangkan tabel department memiliki 4 atribut, yang salah satunya adalah foreign key. Relasi antara faculty dan department adalah one to many. Dengan menggunakan MySQL Workbench, kita dapat melakukan desain basis data dalam artian table, view maupun store prosedur, serta memberikan data default untuk setiap tabel. Desain pada MySQL Workbench ini dapat kita ekspor langsung menjadi sebuah basis data. Di sini saya telah menentukan nama basis data yang akan digunakan adalah DemoFX 2020. Pada proyek JavaFX, kita akan membuat 5 buah package, yaitu com.roby.controller, com.roby.dao, com.roby.entity, com.roby.util, dan com.roby.view. Jangan lupa untuk memindahkan main.java yang telah dibuat oleh IntelliJ IDE ke package com.roby. Pertama-tama, kita akan membuat tampilan dari proyek JavaFX. Saya akan membuat sebuah file bernama mainform.fxml pada package com.roby.view, dan berikut adalah desainnya.
Kita akan memodelkan kelas untuk dua buah tabel, yaitu faculty dan department. Kelas faculty akan memiliki dua buah atribut, yaitu ID dan name. Atribut ID akan memiliki tipe data int, sedangkan name memiliki tipe data string. Generate setter dan getter untuk setiap atribut pada kelas ini. Kelas faculty juga akan mengoverride metode toString dengan mereturn name. Kelas department akan memiliki tiga buah atribut, yaitu ID, name, dan faculty. Atribut ID memiliki tipe data int, atribut name bertipe string, sedangkan faculty merupakan objek dari kelas faculty. Tahap berikutnya adalah membuat sebuah kelas yang akan mengkoneksikan aplikasi JavaFX dengan basis data yang telah kita buat. Kelas tersebut akan kita namakan MySQL Connection. Kelas tersebut akan memiliki tiga buah konstanta berjenis string untuk penyimpanan URL, username, dan password. URL akan berisi informasi mengenai koneksi, host, port, dan nama basis data yang digunakan. Format yang kita gunakan adalah jdbc.2 mysql.2 _2 kali localhost 23306/demofx 2020. DemoFX 2020 adalah nama basis data yang kita buat dan memiliki dua buah tabel. Saya telah membuat username dan password khusus untuk akses basis data ini, yaitu robi_demofx. Setelah kita membuat ketiga konstanta tadi, kita akan membuat sebuah static method bernama createConnection dan memiliki return bertipe connection dari java.sql. Baris pertama dari metode ini berisi kode program untuk menentukan nama driver koneksi. Pada baris kedua, kita akan membuat objek connection dari driver manager.getConnection URL, username, password. Baris ketiga, kita akan set auto commit untuk koneksi yang tadi telah kita buat dengan nilai false. Dan baris terakhir, kita akan mereturn connection tersebut. Langkah berikutnya adalah pembuatan sebuah interface. Interface ini akan mendefinisikan seluruh metode untuk pengambilan data ke basis data. Pada video ini, kita akan membuat dahulu dua buah metode untuk melakukan proses select dan insert ke dalam tabel di basis data. Interface ini akan kita buat pada package com.robi.util dan kita beri nama DAO_service. Interface DAO_service akan memiliki generic class. Generic class ini berguna agar kelas atau data yang akan diambil dari metode implementasi tidak kita define di awal. Kelas ini akan memiliki dua buah metode, yaitu list_of_t, fetchAll, dan int addData (t_object). T yang berada pada kelas ini merupakan generic class. Setelah pembuatan interface, kita akan mendefinisikan implementasi dari interface ini. Pertama-tama, kita akan membuat sebuah kelas bernama faculty DAO_YMPL pada package com.robi.dao. Setelah kelas tersebut dibuat, kita akan melakukan implements interface DAO service yang dibuat pada tahap sebelumnya.
Setelah proses deklarasi kelas selesai, kita akan mengimplementasikan metode-metode pada interface DAO service dengan cara menekan kombinasi keyboard Alt-Enter, kemudian memilih Implement Methods. Metode yang akan kita kerjakan terlebih dahulu adalah metode fetchAll. Berikut adalah langkah-langkah pengisian kode program dari metode ini. Pertama, buat sebuah objek dari list yang akan diisi dengan menggunakan ArrayList dari kelas bersangkutan. Kedua, buat objek connection menggunakan kelas MySQLConnection. Tiga, buat string query untuk mendapatkan data dari tabel yang dituju. Keempat, buat objek dari interface prepare statement dan akan diisi menggunakan metode prepare statement dari objek connection. Lima, buat objek dari interface result set yang diisi dengan metode execute query dari objek prepare statement. 6. Gunakan looping untuk memasukkan data dari result set ke dalam list yang telah dibuat. Hal yang perlu dipastikan pada isi dari looping tersebut adalah penamaan kolom yang dipanggil harus sesuai dengan nama kolom di basis data atau pada alias yang diberikan di query. Cara pemasukan data adalah dengan membuat objek baru dari kelas faculty dan mengisinya dengan atribut dari masing-masing tabel. Terakhir, objek dari faculty tersebut ditambahkan ke dalam objek dari ArrayList. Ketujuh, tutup objek dari result set, prepare statement, dan connection. Kita juga dapat menggunakan try with resource block untuk secara otomatis menutup ketiga objek ini dengan cara menekan kombinasi keyboard Alt-Enter pada masing-masing objek tersebut, kemudian memilih surround with try with resource block. Delapan, return objek dari ArrayList yang telah diisi dengan objek-objek dari basis data. Setelah metode fetchAll, kita akan mengerjakan metode addData. Berikut adalah langkah-langkah pengisian kode program untuk metode addData. Pertama, buat sebuah variabel yang digunakan sebagai hasil return. Di sini saya akan membuat variabel dengan nama result yang bertipe int. Kedua, buat objek connection menggunakan kelas myConnection. Ketiga, buat string query untuk memasukkan data ke tabel yang dituju. Untuk data di tabel faculty, kita cukup memasukkan data name saja, karena kolom ID sudah diberikan atribut auto increment, dan kolom created sudah diberikan nilai default yaitu current_timestamp. Keempat, buat objek dari interface prepare statement, dan akan diisi menggunakan metode prepare statement dari objek connection. Lima, menggunakan metode set sesuai dengan tipe data untuk menggantikan tanda tanya pada string query. Dalam kasus ini, kita akan menggunakan set string dengan parameter pertama diisi 1 dan parameter kedua diisi dengan objek .getName. Keenam, gunakan percabangan untuk menentukan apakah query yang dibuat ini memiliki data yang berubah atau tidak. Blok kode program yang diletakkan dalam expression if ini adalah execute update tanda seru sama dengan 0. Metode execute update digunakan untuk seluruh query, insert, update, dan delete. Metode ini akan mengembalikan jumlah baris data yang terdampak berdasarkan hasil query yang dikirimkan. Dalam blok if, kita akan menuliskan kembali perintah connection.commit dan result sama dengan 1 yang membuktikan bahwa data berhasil dimasukkan. Connection.commit diperlukan karena di awal kita menentukan sebuah aturan bahwa seluruh data yang dijalankan via manipulasi query tidak akan langsung berdampak. Tujuh, tutup objek prepare statement dan connection.
Sama seperti sebelumnya, kita dapat menggunakan try with resource block. Kedelapan, return variable result. Setelah kelas faculty DAO YMPL selesai, kita akan melanjutkan proses pembuatan implementasi kelas DAO berikutnya, yaitu Department DAO YMPL. Perbedaan dengan faculty DAO YMPL dengan kelas ini adalah implementasi kelas untuk model atau data yang akan digunakan. Dengan cara yang sama, kita akan melakukan implementasi dari interface DAO service dengan menekan Alt-Enter, kemudian memilih Implement Methods. Kode program method fetchAll pada kelas ini hampir sama dengan kode program fetchAll pada kelas faculty DAO YMPL. Perbedaannya adalah pada query dan model data yang digunakan. Query yang digunakan pada method fetchAll pada kelas ini memiliki join dengan tabel yang lain. Model data yang digunakan juga menggunakan model dari kelas department. Setelah metode fetchAll selesai, kita akan mengerjakan metode addData. Isi dari kode program dari metode ini hampir sama dengan isi metode addData pada kelas faculty DAO YMPL. Perbedaan hanya terletak pada query dan jumlah data yang dikirimkan.
Sebelum masuk ke controller class, kita akan memperbaiki beberapa baris kode program pada main.java. Hal yang pertama diubah adalah location atau file fxml yang akan diakses, title dari window yang muncul, menghilangkan ukuran dari stage, serta menghapus metode main dari main.java. Pada proyek ini, kita akan memiliki sebuah controller class dengan nama main controller. Kelas ini sudah terhubung dengan fxid dan metode onAction yang terdapat pada main form.fxml dan sudah mengimplementasi dengan interface initializable. Pertama-tama, saya akan menambahkan dua buah observable list pada kelas ini. Observable list tersebut digunakan untuk menampung list data dari faculty dan department. Setelah itu, saya juga akan membuat instance variable dari kelas faculty.oimpl dan department.oimpl dengan nama faculty.dao dan department.dao. Langkah berikutnya adalah menginisiasi keempat variabel baru tadi dalam metode initialize. Agar data sudah muncul ketika program dijalankan, saya akan mengisi objek observable list untuk faculty dan department dengan data awal dari basis data. Karena metode fetchAll melemparkan exception, pada saat pemanggilan metode ini perlu dibungkus dengan menggunakan blok try dan catch. Langkah berikutnya adalah menginformasikan data yang digunakan ke objek combo box dan table. Pada table, kita juga akan menginformasikan data apa yang muncul pada setiap kolomnya. Perhatikan objek properti yang digunakan pada setiap datanya.
Sebelum masuk ke tahap lebih lanjut, kita akan mencoba proyek yang telah kita buat. Namun sebelum menjalankannya, kita akan memasukkan library yang digunakan dalam proyek ini. Teman-teman dapat menambahkan library ini dengan cara memilih file dan memilih menu Project Structure. Pilih kategori library dan tekanlah tombol tambah, kemudian pilih From Maven. Dari jendela yang muncul, carilah keyword MySQL dan tekanlah tombol pencarian. Di sini saya menggunakan library MySQL untuk Java Connector versi 8.0.21. Centang tombol download agar library tersebut juga dimasukkan dalam proyek yang sedang kita kerjakan. Setelah library dimasukkan, kita dapat mencoba menjalankan proyek yang sedang kita kerjakan. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan menggunakan JavaFX dengan data yang berasal dari basis data. Setelah memastikan bahwa data telah muncul pada tampilan proyek, sekarang kita akan mengerjakan kode program untuk memasukkan data. Metode yang akan saya kerjakan adalah metode SaveFacultyAction terlebih dahulu. Proses pengerjaan sama seperti sebelumnya, di mana kita memeriksa terlebih dahulu apakah text field kosong atau tidak. Jika tidak kosong, maka kita akan membuat objek baru dari faculty. Setelah itu, kita akan mencoba untuk memasukkan data ke dalam basis data menggunakan objek faculty DAO. Jika hasil return dari metode addData adalah 1, maka kita akan mengosongkan list dan mengisinya dengan data yang baru. Kode program untuk Save Department Action tidak jauh berbeda dengan Save Faculty Action. Setelah melakukan validasi untuk text field dan combo box, kita akan membuat objek dari department dan kemudian memasukkan data menggunakan objek dari department DAO. Run proyek ini dan kita dapat mencoba kode program untuk memasukkan data ke tabel faculty dan department.
Sekian video mengenai implementasi query select dan insert dalam aplikasi JavaFX. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.